kita seleksi di cabang aja Mas Rian. Seleksi di cabang aja itu udah setengah mati. Seleksi di ranting, seleksi di cabang, mau mewakili cabang untuk berangkat itu udah setengah mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, los bahagia. Oke, kembali lagi dengan saya Rian Hamdani di channel TMJ Official. Oke, kali ini saya akan berdiskusi dengan salah satu selebgram dan sekaligus YouTuber, dan dia juga public figure dalam PSHT. Beliau juga salah satu guru saya dalam memaknai apa yang kata-katanya telah diberikan saya mengartikannya sebuah motivasi. Dia selalu memberikan statement-statement yang sangat bermakna bagi saya untuk melangkah hal yang lebih baik lagi. Oke, dulur-dulurku semua, jangan lupa ya subscribe channel TMJ Official. Semoga info-info yang kami berikan selalu bermanfaat untuk Anda. Oke, mungkin saja dulur-dulurku langsung penasaran ya. Langsung saja kita ngobrol dengan Mas Beni Yosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rian. Waalaikumsalam. Lambaikan tangan dulu, Mas. Halo. Apa kabar, Mas Beni? Halo. Halo, apa kabar? Oh, headsetku yang sebelah mati. Piye kabare sampean? Piye kabare? Waalaikumsalam. Piye kabare sampean? Sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Aman. Oke, halo Mas Beni. Kali ini kita berjumpa lagi ya, Mas, di segmen kita, di segmen saya ya, dalam video saya juga. Mas Beni, apa kabar hari ini? Apakah puasa? Puasa dong, lebarannya kan masih Bentar. Piro? 3 hari lagi. Berapa hari? 3 hari ya? THR-nya udah turun? THR udah turun sebelum Ramadan. Dari YouTube. Dari YouTube THR luar biasa. Iki sampean koyone subscriber nyalep aku, Mas Ben. Loh, ini ngejar TMJ official gitu ya, jelas ya. Oh, tapi aku yang ngejar Mas Denny Aprisani iki koyone. Mas Ben, ini musim pandemik ini Mas Ben. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarga Mas Ben. Salamnya ke adik siapa? Revaldi siapa? Renal ya. Renar, semoga nganggo di. Renar. Tukul Arwana aku. Renar. Kapan Mas dijak dolan Banyuwangi Mas Ben? Nantilah setelah pandemi ini berakhir nanti kita main-main ke sana nanti. Siap. Tak saya yang ke barat dulu ya, mencari kitab suci ke jenengan ini saya, Mas. Iya tuh yo, sing nomse tuh yo. Mas Ben, ini saya memiliki beberapa pertanyaan dari penjenengan Mas Ben. Saya sebelumnya mau tanya, jenengan itu dulu latihannya di mana, kemudian disahkan tahun berapa, dan karir panjenengan itu apa saja yang pernah Anda peroleh, Mas Ben? Latihan PSHT. Ya, latihan PSHT-nya, Mas. Ya, kalau yang lain kan sudah dijelaskan di channel jenengan. Yang PSHT itu saya masuk ke PSHT itu sekitar tahun 2005 Mas Rian. 2005. Latihan kemudian 2 tahun, disahkan jadi warga tahun 2007. 2007. Bareng lettingnya Mas Denny, Mas? Ya? Lettingnya Mas Denny ya? Iya, lettingnya Mas Denny Aprisani, Mas Trianto, Mas Trianto. Mas Kus, ya kan? Oh 2007 ini ampuh-ampuh loh. Sakti ya? Iya, ya kan? James Bond juga 007 ya kan? Ronaldo juga 7 ya kan? Iya, luar biasa. Letting kehancuran nih, Mas. Isu nih. Sampai biro 2012. letting kiamat berarti. Letting kiamat barengan Mas Dimas, Mbak Rizka Putri. Itu berarti malah letting yang membuktikan kalau kiamat batal tuh ya. Betul Mas Ben. Mas, pengalaman jenengan tolong diceritakan kepada saudara-saudara Mas Ben.
Pengalaman saya di bidang Ya, apa ini? PSHT, pencak silat, kemudian bertarung ke karir hingga saat ini. Di prestasi atau di mana? Di prestasi terlebih dulu Mas, nanti kita masuk ke dalam-dalamnya engko lebih barang goib ya ora apa-apa. Kalau di prestasi itu alhamdulillah saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rian. Cuma pernah menjuarai beberapa kali, tapi kejuaraan terbuka. Jadi enggak kayak yang semacam O2SN itu kan kejuaraan-kejuaraan yang resmi begitu, bisa dibilang resmi begitu. Saya cuma yang agak lumayan itu yang di kejuaraan-kejuaraan terbuka berapa 2 kali di tingkat nasional, terus yang lain ya di tingkat kabupaten dan provinsi, karena saat itu tuh zamannya beda kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kejuaraan-kejuaraan terbuka banyak dan tingkatnya langsung nasional, internasional seperti itu. Di zaman saya itu, waktu itu tahun 2006, 2007, 2008, 2009 itu kejuaraan-kejuaraan terbuka tuh paling ya cuma tingkat provinsi, Mas. Jarang banget yang saja. Jarang banget yang tingkat nasional. Saat itu yang rutin bikin nasional cuma 11 Maret internasional nasional championship, terus mulai 2012 internasional kalau nggak salah. Iya, mulai internasional ya. Internasional itu yang di UNS Solo. Luar biasa. Yang luar selain biasa. itu di wilayah Jawa Tengah khususnya susah cari event saat itu. Jadi cari piagam tuh susah, paling pol provinsi itu pun seleksinya waduh. Jadi kita seleksi di cabang aja Mas Rian. Seleksi di cabang aja itu udah setengah mati. Seleksi di ranting, seleksi di cabang, mau mewakili cabang untuk berangkat itu udah setengah mati. Malah lebih berat seleksinya daripada tandingnya. Wah, luar biasa. Iya. Kalau dulu saya merasakan seperti itu karena gini. Berarti keruwoso tenan Mas ya? Iya. Jadi Assalamualaikum. Saat itu yang saya rasakan, saat itu bisa main di tingkat provinsi itu aja. Waduh, perjalanannya itu udah jalan terjal saat itu. Sekarang wah, gampang. Enggak, maksudnya begini, sekarang banyak lah, event-event itu banyak. Kalau dulu tuh masih jarang sekali, paling setahun itu cuma ada 1 sampai 2 kali kalau di sini. 2 kali. Tapi itu saya tidak tahu, itu karena pelatih saya yang kurang informasi atau bagaimana, karena zamannya juga beda kan. Sekarang di-share di Facebook, di-share di WA aja udah informasi cepet. Enak. Kalau zaman itu kan informasi juga susah Mas Rian. Iya Mas. Terus Mas Benny itu motivasinya dari siapa sih sebenarnya? Apakah letting jenengan itu juga jadi atlet atau bagaimana itu? Motivasi untuk jadi atlet, untuk yang di atlet. Atletnya, untuk yang di atlet. Ya, karena saya punya banyak motivasi sih dalam hidup ini. Kalau yang di atlet itu ceritanya begini Mas. Saya itu kan keluarga besar tuh pendekar semua. Keluarga besar itu pendekar semua. Jadi dari kakek buyut saya, dari ayah, dari ibu, terus pak de, om saya, semuanya, tante saya, sampai ke generasi saya dan keponakan saya tuh pendekar semua begitu. Yang pertama kali berprestasi saat itu, karena untuk berprestasi kan juga kalau zaman dulu tuh susah Mas Rian. Gimana ya, informasi masih susah, jarang, HP jarang sing duwe, event juga jarang, terus nanti masih juga dimonopoli sama pengurusnya dan lain sebagainya kan. Jadi untuk ke prestasi di zaman bapak saya begitu kan itu susah lah, belum ada saat itu. Belum ada. Yang pertama kali berprestasi itu kakak keponakan saya, jadi anaknya bude saya. Anaknya bude sampean. Anak bude saya itu waktu itu. Dari PSHT apa bukan? Hah? Dari PSHT apa bukan? Bukan, itu dia gulat. Bukan. Gulat. Gulat. Oh ya. Namanya Mas Pras.
Itu juara gulat, saat itu juara 3 tingkat provinsi. Weh, Juara luar 3 biasa, tingkat luar provinsi, biasa. tapi saat itu loh Mas Rian, itu sudah merupakan suatu, pokoknya beda lah, sama sekarang beda, kesannya tuh beda. Nah, Iya. itu kelihatan banget kan, keluarga besar tuh bangga banget begitu kan. Saya masih kecil, Heeh. saat itu paling aku masih TK mungkin. Heeh. Aku masih TK saat itu, belum latihan bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Ya, bapak saya kalau ketemu orang diceritain begitu kan. Tante saya kalau ketemu orang diceritain, ini si Pras kemarin juara bla 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 begitu. Heeh. Dari situ saya termotivasi. Karena ternyata saat kita bisa berprestasi, Iya. itu keluarga kita, teman-teman kita, semua orang yang mengenal kita itu ikut bangga begitu loh Mas. Oh iya. Walaupun mereka nggak merasakan, kalau kita ngomong materialistis, mereka nggak merasakan uangnya, tapi Heeh. mereka ikut bahagia. Iya mas, kan zaman dulu kan masalah materi Iya. itu masih minim kan Iya. mas dulu mas. Ibaratnya menang tok wis alhamdulillah ya Iya. toh. Terus mas Beni kok sekarang ya maksudnya kok sik gelem-gelem melok tanding. Maksudnya bukan sekarang, kemarin-kemarin itu loh kok sik gelem melok tanding, itu bagaimana sih? Itu kecanduan Mas. Eh, Itu kecanduan. kok bisa? Jadi, Kok bisa? Sekarang pun sebenarnya kalau ditanya pengen tanding enggak gitu kan, dari lubuk hati yang paling dalam tuh pengen Mas Ria. Pengen, Tapi nah ini ada banyak faktor ya kan. Heeh. Saya tahu persis kalau kita bertanding tapi kita tidak benar-benar siap bertanding, itu tentu tidak bagus, efeknya Bagus, jelas ya. itu konyol namanya. Konyol ya. Itu. Nah terus kenapa tidak dipersiapkan atau bagaimana? Banyak faktor juga. Kita nggak bisa langsung menghakimi orang seperti itu ya kan? Karena betul. kita juga punya kehidupan, kita punya planning untuk hidup kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan kita susun nanti ke depannya dan lain sebagainya. Jadi kalau soal latihan saya masih latihan. Assalamualaikum. Soal latihan saya masih latihan, tapi tentunya sudah tidak seperti dulu. Dalam arti saya jogging itu enggak, saya nggak pernah jogging. Jadi stamina ya jelek. Tapi kalau skill yang tidak butuh stamina, insya Allah ya masih terasa begitu. Terus berarti ini ada generasi baru ya mas. Kalau jenengan kan sudah berhenti dari dunia pertandingan, berarti ini ada generasi baru ya.